وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Videokan ketawa anaknya, diusahakan sambil berdoa tinggi. Ya Allah, lindungi kami dari segala penyakit. Jalankan pikirnya, dijalankan ke seluruh tubuh dari segala godaan, nafsu, maksiat, zahir dan batin, sepanjang hari sepanjang malam. Ditiupkan lagi, taruh di kepala, tempat berpikir. Ya Allah, sucikan pikiranku. Ya Allah, sucikan pikiranku. Jantung, jadikan hatiku ini ikhlas. Jadikan hatiku ini syukur, sabar, ridho, taat, istiqomah, sepanjang hari, sepanjang malam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semangat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matihi allati wasalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita niat dulu ya punya. Hirup wanginya ikhlas. 3, 2, 1. Dialirkan ke seluruh tubuh. Dihembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Nawaitu an atlubal ilma bidayatul hidayah li ahsanil adabi wal ibadati zahiran wa batinan wa li ziyadati
إيمانا وقربا وحبا لله ولرسول الله فرضا لله تعالى. Ya Allah, saya niat ta'lim hidayatul hidayah untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa mahiyya ma'al anbiya wal mursalin wal malaikah wa khususan ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan juga untuk seluruh aulia, terkhusus untuk guru kita Sayyidul Aulia wa Sayyidul Fuqaha. Beliau adalah Syekh Imam Hujjatul Islam, muallif kitab Hidayatul Hidayah, Al-Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi wa tarjibihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan juga untuk seluruh ahli kubur kita, terkhusus ayah dan ibu kita. Silakan namanya. Mertua kita, suami kita, putra putri kita, dan cucu-cucu serta seluruh zuriat kita, terkhusus untuk jiwa kita sendiri, nama kita, ya Allah. Ij'alna majlis ta'lim musliman wa muslimat wa ala alihinna, ij'alna min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah. Jadikan kami semua, ya Allah, dan keluarga, anak keturunan kami, bagian dari pecinta ilmu, pengamal ilmu, ahli ibadah dan ahli istiqamah. Lalu wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan sudah sempurna muslim, sempurna mukmin, dan ketika kami sedang berbuat baik, husnul khatimah. Ya Allah, akhiri kami benar-benar ketika dalam keadaan berbuat baik, dalam status sebagai pencari ilmu. Sungguh, ya Allah, beberapa kematian kami saksikan, dan beberapa sahabat kami, bahkan beberapa jamaah kami juga sudah lebih dulu sholat kepada-Mu. Nanti pada saatnya kami juga cepat atau pasti menyusul. Maka ketika saat itu dibangun oleh Allah dan kemuliaan oleh masjid rumah, akhirnya kami dalam keadaan iman, Islam, dan ketika kami dalam puncak kebaikan. Husnul khatimah. Dan untuk kita semua, walaupun untuk sesiapa yang sudah kita doakan ke sini, walaupun indah dan untuk berdoa Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Insyaallah nanti sebelum kita tutup, nanti kita baca doa sholat,
doa yang dibaca setiap hari selama bulan Safar. Bulan Safar apakah bulan musibah? Bukan ya, tetapi memang Rasulullah itu mulai gerah, beliau gerahnya dimulai dari bulan Safar, dari Rabu terakhir bulan Safar. Maka kemudian akhirnya itu menjadi suatu sunnah atau suatu kebiasaan bahwasanya hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari banyak diturunkannya penyakit musibah. Seperti yang Rasulullah juga saat sakit itu di bulan Safar hari apa tadi? Rabu yang terakhir. Maka untuk penolakan musibah, sebetulnya semua musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Semua musibah sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan sesiapa nanti yang masuk surga itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Sekarang sudah ada namanya. Sesiapa yang nanti menjadi ahli surga, namanya siapa, suku bangsa apa, binti atau bin siapa, itu bahkan sudah ada namanya. Tidak berubah kan? Kalau berubah berarti yaitu hanya Allah, karena Allah bisa mengubah takdir. Yang Allah la yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa-apa yang telah ditetapkannya dan juga bisa menetapkan sesuatu yang baru. Dengan dasar itu maka kita benar-benar memohon kepada Allah agar apa-apa yang kita lakukan itu diterima dan kita terus dalam satu aliran itu, bahwa ini adalah aliran ahli surga. Karena kita tidak tahu dari 1000 orang itu cuma satu yang ahli surga, masuk surga itu cuma satu. Memang sedikit, surga itu sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena surga itu susah, jalurnya itu susah. Bagaimana mau agar dimudahkan mencapai mengakses jalur ke surga? Ilmu. Satu-satunya cara hanya lewat ilmu. Maka di sisa umur ini kita jangan tinggalkan ilmu. Karena yang kita lakukan itu kalau tidak didasari ilmu itu susah untuk sampai. Karena tadi dari 1000 itu yang masuk ilmu neraka itu 999, yang surga adalah 1. Dari 1.000.000 orang itu 1.000. Malamnya penduduk Malang, kota Malang itu 855.000 penduduk kota Malang. Berarti kalau 1.000 orang satu, berarti surga berapa? 850. Paling nggak sampai 1 kelurahan. 850 itu 1 kota. Jadi sedikit. Kenapa tadi kok sedikit? Karena surga itu susah, tinggi, apa namanya, aksesnya itu ya. Kan kalau masuk surga itu kan lewat sirat mustaqim, kan harus lewat sirat. Sirat itu 1000 tahun jalan vertikal. Siapa mau paham kalau jalan vertikal itu pasti susah digabung, gitu? Gunung Rinjani yang paling tinggi itu susah diakses karena kemudian 1000 tahun lagi horizon lagi, 1000 tahun lagi vertikal. Total berapa tahun? 3000 tahun perjalanan untuk mencapai pintu surga atau babul jannah. Sampai bisa gitu tadi, kalau tidak benar-benar dikehendaki oleh Allah. Maka benar kalau kemudian Rasulullah bersabda dari yang saya satu dari tadi, man salaka thariqan ila al-ilm, siapa yang menempuh jalan keluar rumah, harus menempuh jalan, tidak di dalam rumah, untuk mencari ilmu, sahhalallahu bihi, Allah akan memudahkan baginya thariqan, satu jalan, min turqil jannah,
dari jalur-jalur surga. Ini jadi susah. Tapi siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu, dia harus ada keluar mencari ilmu. Jalan bisa naik mobil, naik motor, pokoknya ada jalannya. Maka Allah akan memudahkan. Ini tadi susah apa gampang? Susah. Nanti Allah akan kasih tahu caranya. Oh gini mungkin ya, caranya lenggak gini. Nah kalau dari situ dipegangan. Ya mungkin kita kalau cari ilmu seminggu sekali gitu ya dituntut, tapi ya jajal. Misalnya kalau Malang, Jakarta gitu ya, cari ilmunya sebulan, seminggu sekali gitu ya, ya tutup. Arjosari, itu sana surganya surganya Jakarta, tapi kita kalau ngaji seminggu sekali nyampe mana tadi? Arjosari. Kan dituntut kan pelan-pelan dituntut. Nyampe Arjosari, kemudian kita ngaji lagi, cari ilmu lagi dituntut lagi. Sahalallah, Allah memudahkan untuk mencapai satu jalur dari jalur-jalur surga. Jalur surga. Dan surga itu tempatnya di mana tadi? Jauh di sana. Meskipun kita kadang-kadang menyederhanakan masalah itu, siapa yang ujung hidupnya la ilaha illallah masuk surga? Ya, tapi berapa orang yang ujung hidupnya la ilaha illallah? 1 juta paling orang 5 gitu. Yang ujung hidupnya la ilaha illallah. Berarti memang apa tadi? Susah. Kalau cari ilmunya dikit-dikit gitu ya, ini jalan. Tapi belum sampai Jakarta. Ini paham ya dimaksud? Tujuannya apa? Tujuannya jangan skip gitu, jangan bolos. Karena setiap kita bolos, kita tidak tahu posisi kita untuk ke Jakarta itu sampai mana gitu. Sampai mana tadi? Begitu kita kehilangan satu momen, maka bisa jadi di momen itu Allah pas memudahkan jalur yang paling mudah. Lewat tol Karanglo, kan tutup aja Sandiwa ya. Terus tutup Karanglo, kita pas tidak masuk loh, pasti kasih tahu jalur apa tadi, tol gitu. Pas kita tidak masuk. Kenapa kok kita itu tidak masuk? Karena mengingat bahwasanya setiap kita taklim itu kan memudahkan jalur mana tadi? Surga. Dan di hadis itu lanjutannya dari Abu Darda itu, setiap kita menempuh satu langkah, qaddama satu langkah, itu Allah catat yang tubulahu ibadah sanatan. Allah mencatat baginya itu ibadah 1 tahun. 1 langkah, enggak Ramadan ini, bulan biasa. Apalagi Ramadan. 1 langkah kita jalan. Kemana? Ila babil alim, kepada pintunya orang alim. Pintunya orang alim itu berarti apa? Majelis. Majelis itu berarti kan tempatnya orang alim mengajar kan? Dan kita jalan ke situ tuh, maka kemudian Allah mencatatnya sebagai ibadah 1 tahun. Setiap dia langkah 1 langkah, harfin, setiap huruf yang dia tulis atau yang dia baca, Allah memberinya pahala, bukan pahala ya, mencatat baginya setara dengan ibadah berapa? 1 tahun. Jadi gede. Makanya setan itu sangat berkepentingan agar kita itu tidak jadi taklim. Yang paling berusaha keras agar kita itu tidak taklim itu adalah setan. Karena dia jelas rugi besar kalau kita taklim. Karena jalur kita jadi lebih apa tadi? Mudah. Kemudian langkah-langkah kita itu dibayar sama Allah ibadah. Kalau 10 langkah 10 tahun, 1000 langkah ibadah 1000 tahun. Padahal setan itu berkepentingan agar kita itu ibadahnya nggak diterima. Begitu ibadah kita nggak diterima, kan ibadah itu sia-sia. Kita bayarnya pakai tadi, bayar langkah-langkah menuju majelis ilmu. Asal niatnya benar-benar at-tatlubul ilm atau mencari ilmu, sungguh-sungguh untuk memperbaiki adab dan memperbaiki ibadah, bukan niat yang lain. Itu segitu Allah menjanjikan sesuatu kepada para pencari ilmu.
Maka kita di sisa usia kita ini kan kita ini sudah ambing-ambing ya. Beberapa sahabat kita kan sudah duluan jalan. Jangan sampai melepas peluang itu tadi. Tiap langkah ibadah setahun, umurku mbak panjang. Jadi aku harus dapat ibadah yang banyak. Pakai ilmu, biar tahu jalur mudah. Jalur mudahnya tadi apa? Majelis ilmu, datengin. Itu kita dapat pahala dari ibadah sekian tahun. Dan setan nggak mau. Makanya kalau taklim itu paling berat. Si ono tamu, otaknya kuman, lindungi kuman, sirai kuman, moro-moro diare, moro-moro keturun gitu ya. Mestinya tapi kok keturun. Itu memang itu tadi memang kehilangan banyak hal kalau kita meninggalkan majelis. Kenapa disampaikan begini? Ya karena umur kita yang terus nambah. Jangan sampai surga semakin jauh. Kita ngira sudah sampai, ternyata cik toto Arjo Sari, tak kira wis toto Cirebon. Mbak Cik Arjo, Cirebonnya dalam mimpi. Kenapa tadi kok datang? Karena ilmu. Karena kalau kita tidak ada ilmu itu jadi maju dikit, mundur lagi. Maju dikit, mundur lagi. Contohnya kan kita tahu sombong itu berarti tidak bisa masuk surga. Kita udah ibadah baik-baik gitu, terus dengan ngaji kita tahu nggak boleh sombong. Ya Allah, aku ini sombong. Berarti aku boleh melbu surga. Astagfirullahaladzim, jangan sampai di hatiku terselip sifat sombong. Itu ilmu. Kalau sholat lengannya ditutup yang rapi, jangan sampai kelihatan kayak gini, jangan sampai gini. Ini berarti tidak sah. Karena pergelangan tangan juga bagian dari aurat. Kalau pergelangan tangan kelihatan berarti sholatnya tidak sah. Bahwa dagu kelihatan juga tidak sah. Karena bahwa dagu ini leher bukan muka. Begitu ya. Jadi tidak sah, tidak sah. Di sholatku kemarin gimana? Ya tidak sah. Ini gimana sholatnya? Ya tidak sah. Dan disempurnakan dengan sholat sunnah. Ya, seperti itu kan kita kalau tidak ilmu tidak tahu bahwa itu salah. Dan bojo ojo melero bojo itu tuh Gusti Allah udah itu. Ya Allah muka ini pelera. Saiki ojo pelera. Itu kan semua adalah apa tadi? Kalau sudah sedekah jangan disebut-sebut. Banyak-banyak sedekah apalagi di depan yang dikasih dengan tunda-tunda itu menyakiti yang menerima. Batal sedekahnya. Kalau batal berarti tidak muncul apa ya? Pahala. Karena gitu ya. Seperti gitu. Kalau sujud keningnya harus mukenanya gini, harus ditarik gini. Tidak boleh jidatnya ketutup rambut atau ketutup kerudung gini, nggak boleh. Jadi kerudungnya benar-benar, mukenanya benar-benar harus dinaikin, karat-karat dinaikin. Karena ini harus nempel langsung ke tempat sujud, tidak boleh nempel ke mukena. Kalau mukenanya ambles ke depan, terus nempel di mukena, nggak boleh. Apa bedanya mukena sama sajadah? Kalau sajadah itu menetap di bawah, kalau mukena itu ikut bergerak ketika kita bergerak. Ini paham ya? Maka tidak boleh nempel di mukena, karena mukena statusnya adalah pakaian. Kalau sajadah statusnya adalah alas sujud. Beda. Seperti itu juga ditahui ya setelah ilmu sholat. Wudu juga begitu. Wudu itu batas muka. Ini rambut godek ini sebagian adalah termasuk rambut muka, sebagian rambut kepala. Yang kategori rambut muka berarti harus basah. Kalau tidak basah berarti tidak sah. Kalau panjang nanti mesti ditarik gini, harus dibasahkan. Kenapa harus dibasahkan? Karena itu adalah muka, bukan kepala. Kalau kepala tidak wajib basah. Kalau bawah dagu tadi apa statusnya? Leher, bukan muka. Berarti sini kalau sholat harus ditutup, kenanya
Gini lagi nih, yang pokoknya yang di segitiga gitu, biar bawa lehernya ke tutup. Kalau saya posisi gini nih, saya sholat pakai gamis ya benar-benar tidak sah, karena lengan saya kelihatan, ini saya juga kelihatan, ini juga kurang naik, jadi tidak sah. Kurang narik kemana tadi? Ke atas, tidak sah. Sholat yang sebaiknya tidak pakai gamis. Mungkin lengannya kita bisa pakai deker, ya. Tapi deker itu kadang ketarik, jadi akhirnya pergelangan tangannya kelihatan, dan itu menjadi tidak sah. Dan sebagainya. Yang semua itu tidak akan ada ujungnya, tidak ada habisnya. Tapi terus saja jalan mencari apa tadi? Ilmu, agar nanti status kita itu menjadi ilmu. Kalau selama masih mencari ilmu, dimaklumi kalau masih salah-salah. Toh ini masih belajar. Tapi harus benar-benar cari ilmu, tidak boleh apa tadi? Kalau boros kepala itu, kamu nggak ngaji, loh saya ngaji. Gimana di Iman gitu? Delok ya absenmu, ternyata absennya kosong ya. Jadi kalau absen kosong artinya berarti nggak ada, tidak dimaklumi keadaan kita yang ibadahnya salah gitu. Sholat salah, wudhu salah, akhlak hati salah, itu nggak dimaklumi. Tapi kalau memang status kita sebagai pencari ilmu dimaklumi karena masih belajar. Anak ngaji salah-salah, gurunya diselain atau betul. Saya masih anak-anak, tapi harus emak-emak, ya emak-emak tapi nih masih belajar, ya juga statusnya masih belajar. Tapi tidak akan diampuni kalau memang statusnya bukan pembelajar atau thalibul ilm. Itu biar kita terus menghabiskan umur ini terus mencari ilmu. Jangan pernah puas, karena proses cari ilmu itu tidak ada akhirnya, nggak ada ilmu yang terus sepanjang hayat. Begitu kira-kira ya. Dan soal musibah tadi yang terkait bulan Safar, bisa kita baca surat berapa ayat Bu? Tidak ada Quran. Ada. Ya ada ya. Ayat surat At-Taubah ayat 51 tentang musibah. Apakah musibah selalu terjadi di bulan Safar? At-Taubah ayat 51. At-Taubah surat ke-9 ayat 51. Kawan lagi? Alhamdulillah yang ngaji. Alhamdulillah ya. 51 monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat tentang apa niki? Musibah. Bahwa musibah itu tidak selalu terjadi di bulan Safar. Nggih. Ulai yusibana illa illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Oke, coba artinya, silakan. Ada artinya di situ. Bun, panjenengan bun. Ya, panjenengan. Ada artinya di situ. Ya, silakan. Ayat 51. Oke. Katakan. Surat At-Taubah yang enggak boleh baca di sini ayat. Katakanlah Muhammad tidak akan
menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Iya, tidak akan menimpa musibah kepada kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Kepreset, kesandung, kecedek, kebentuk, ke apa lagi ya, ketekuk, apa ke yang lain, kejatuhan ini, kejatuhan itu, asam urat kumat, semua itu semua ilama kataballahu lana, kecuali semua yang sudah ditetapkan oleh Allah atas kita. Terus wa maulana, kalau sudah gitu dialah pelindung kita, dialah penolong kita. Jadi siapa yang bisa menolak musibah? Allah. Siapa yang bisa melindungi kita dari bala? Allah. Maka kemudian Allah ngajarkan musibah itu bisa ditolak datangnya satu dengan taubat istighfar. Boleh dicatat amalan penolak musibah. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Maka sehari-hari kita tidak boleh meninggalkan istighfar. Amalan penolak musibah nomor satu nomor istighfar. Istighfar di situ artinya taubat, minta ampun. Jadi ketika kita berbuat salah sedikit itu habis ngomong kasar gitu, ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau sangat kasar ke anak-anak, sangat kasar ke mertua, sangat kasar ke suami, segera minta ampun. Kalau enggak itu ditabung dan nanti menjadi apa tadi? Musibah. Karena pada dasarnya musibah itu adalah pembayar dosa-dosa. Jadi kalau dosa itu sudah ditobati, berarti kan nggak perlu dibayar pakai apa? Musibah. Ya, paham ya? Ya kan? Ketika kemudian sandal hilang misalkan, sesungguhnya itu adalah pembayaran dosa-dosa kita. Berarti dulu yang aku sudah punya, mungkin aku pernah gosok sandalnya orang yang aku sali, mau pas cilianku, mau pas SMP, mau biar tahu ingin sandal koncoku di musola sekolahan, yang aku sendiri sudah lupa. Tapi Allah tak lupa. Setiap dosa itu pasti tercatat. Dan kalau kita mengalami hal yang sama, itu artinya pembayaran dosa. Tapi kalau kemudian kita istighfar, itu sudah kita mintakan ampun, insya Allah tidak perlu ada musibah. Berarti orang yang tidak kena musibah itu tidak punya dosa, belum tentu. Tapi kalau kemudian kita dikasih musibah sama Allah, itu justru bagus, karena berarti dosa kita dihapuskan dengan cara dikasih apa tadi? Musibah. Maka sekarang kita disuruh banyak istighfar, yang banyak taubat, yang banyak baca istighfar, karena itu salah satu cara menolak musibah. Paham ya logika mikirnya ya? Ada di mana? Ada di surat Asy-Syura itu. Pokoknya setiap musibah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, tak usah nyalain orang lain. Motor hilang, bojo hilang, bojo hilang gimana nih? Saya pernah pakai baju di motor, nggak tahu. Yang tahu itu adalah kita sendiri. Atau mungkin kita sudah, itu tadi rata-rata dosa itu biasanya kita lupa. Biasanya kita tuh lupa. Makanya kalau kita digibah orang, difitnah orang, dianiaya orang, ya langsung aja melihat ke dalam, view inside, lihat ke dalam. Cari sampai ketemu, lalu kita minta ampun, istighfar. Kemudian yang kedua, amalan penolak apa lagi? Yang kedua adalah sedekah.
as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sungguh sedekah itu menolak bala, atau dahului balamu atau musibahmu dengan sedekah, atau sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi sedekah itu benar-benar kalau belum terjadi itu menolak, membentengi. Kalau sudah terjadi dia akan menyembuhkan, mengurangi sakit. Itu sedekah. Yang kisah yang terkenal itu yang seorang tukang laundry di zaman Nabi Isa alaihissalam di kitab Nabi Ghafir, yang bahwa saudara itu sama ceritanya banyak, itu antara lain yang benar-benar nyata. Tukang laundry ini dolim karena dia itu kalau laundryin ke dia itu bajunya itu 10 mau balik sombong, baju telur ya, ada yang gak balik, ada yang ke kosong. Zaman itu namanya baju itu adalah barang yang sangat berharga. Nggak kayak kita gini Bu. Dulu zaman Nabi Isa itu baju, kalau mau bikin baju itu harus memintal, nenun kapas jadi benang-benang ditenun dipintal jadi kain, benang-benang dijejer-jejer diikat itu hanya jadi kain. Bisa bayangin ya? Sesusah itu bikin baju itu. Nanti kalau sudah jadi satu lembar itu baru dijahit manual, dan di tangan, dan di awak gitu. Jadi makanya kalau kemudian baju itu hilang, bagi mereka itu kehilangan yang sangat. Nah itu kan laundry tadi suka begitu gitu. Maka orang kampungnya situ waktu curhat kepada Nabi Isa alaihissalam, tolong ya, dia sudah tidak mau dikasih tahu, doakan agar kena bala. Wongnya soalnya udah gitu. Terus Nabi Isa alaihissalam, karena bisa Nabi doanya makbul atas request orang-orang kaumnya, beliau sudah buktikan bahwa memang tukang laundry ini orangnya loh. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya meminta sesuatu agar tukang laundry dikasih apa tadi? Bala, atau malah meninggal gitu. Karena bisa tuh ya doanya mandi bisa meninggal, atau orang meninggal bisa hidup. Itu udah Nabi siapa tadi? Isa alaihissalam. Akhirnya orang-orang udah senang, guys, hari ini aman kampungnya, kok orang sing boleh. Besoknya ternyata tukang laundry itu masih jalan keliling. Kok dikirain mati atau sakit gitu ya, sehingga tidak keliling. Kok keliling? Mereka protes kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Allah, kok masih ada? Aku sudah berdoa, terus kok masih? Ya nggak tahu. Coba-coba ayo kita panggil. Tukang laundrynya dipanggil. Sini, sama Nabi Isa ditanyain, kamu tadi berangkat jam berapa? Berangkat pagi. Terus apa yang kau lakukan? Terus aku berhenti di bawah pohon, aku makan roti. Terus ada orang minta roti, aku tak bagi pada orang minta. Aku bawa 3, makan pagi, makan siang, makan sore. Yang pagi tadi tak makan, jatahku makan siang, roti yang makan siang. Ada orang minta, tak kasih. Jadi tinggal berapa rotinya? Tinggal 1. Setelah aku mau berangkat, ada orang-orang minta lagi, maka roti ku tak kasihkan. Oh, coba tasmu bukaan, tasnya di mana? Tasnya itu, iya enggak ini. Ibaratnya tukang roti disuruh buka apa tadi? Tas. Begitu tasnya dibuka, ada ular melungker di tasnya si siapa tadi? Tukang laundry. Lah ular ini mulutnya sudah diborgol ke atas sama bawah, kateknya itu. Ini sudah dipasangi borgol, atas sama bawah. Terus atas izin Allah, karena Nabi Isa bisa bicara dengan itu tadi. Wahai ular, apa yang kau lakukan? Gede ular yang di tas. Ya, aku tadi dikirim Allah atas permintaanmu bahwa tugasku adalah menyantek tukang laundry ini biar meninggal kena apa? Bisaku. Tapi ternyata kemudian dia sedekah roti yang dia miliki, dia sedekahkan. Akhirnya mulutku dicatat 1 sama Allah. Terus dia sedekah lagi.
mulutku diborgol lagi. Jadi akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun untuk melukai dia. Berarti sedekahnya menyelamatkan dia dari kematian. Padahal yang mendoakan adalah seorang Nabi yang Nabi Isa, bahwa sedekah itu memang benar-benar bisa menolak musibah. Bahkan tadi bisa memperpanjang umur. Orasi itu apa? Mati. Padahal mestinya dicopot sampai sebegitu. Berarti benar bahwa sedekah itu bisa apa tadi? Menolak. Yang tadinya kena tapi tidak jadi. Di setiap hari kan, tapi gitu Bu, sedekahnya itu yang banyak. Itu punya roti 2 disedekahin semua. Awak dhewe sak cuwe lah yo. Kok aku tak kayak awan. Yo dicokok dipuloi. Cuma yo gak nemen ngono tok. Tapi yo tetep dicokok. Soalnya sedekahnya cuma sak cuwe. Kalau tadi sedekahnya berapa? Segini semua. Ya, di situ nilai apa? Nilai nggak eman dalam nggak pakai apa? Mikir. Kita mikir. Tapi saya kira dek sedekah nggak usah mikir. Karena sedekah itu untuk kepentingan kita sendiri. Nek nabung untuk mikir, tapi dek sedekah nggak bisa mikir. Nek tuku kelambi mikir. Ganti motor itu mikir, tapi dek sedekah nggak usah mikir. Karena tadi dek sedekah ya musibah yang tertolak itu juga gede. Yang ketiga, doa atau sholawat. Sholawat artinya doa-doa. Berarti doa itu bisa menolak apa? Musibah. Maka setiap hari kita disuruh berdoa. Di kitab ini ada doa fajar, doa habis subuh, nanti doa duha, doa habis sholat zuhur, semua ada doanya. Dan orang yang rajin berdoa itu orangnya beruntung. Iso untung yo gak kena itu. Ya karena rajin apa tadi? Doa. Orang cekatan polisi ngomong terus. Padahal kita tunjuk KTP, tapi habis polisinya disuruh terus. Beruntung, selalu beruntung. Ada undian menunggu ya jenenge mentung beruntung. Aku kepingin sepeda sekarang sepeda listrik gitu ya. Terus orang jalan siang orang kemudian sepeda listrik. Aku ada sepeda listrik. Aku gak kepingin kipas angin. Ya kipas angin yang sudah buka betulan, jadi gak kepingin kipas angin. Bisa beruntung, bisa hoki gitu. Kita bilangnya itu hoki. Iso ono ae caranya sehingga ini beruntung. Toko mestinya ada pendaftaran ditutup hari ini gitu ya. Kok ya jelek hari itu kita habis daftar, jelek mari ngono ditutup. Untung aku mau daftar. Mari ngono mari aku terus ditutup. Itu namanya beruntung. Efek dari tadi. Istighfar, sedekah dan salawat. Maka anak-anak kita itu kalau mau apa-apa, hajat apa, disuruh itu istighfar. Mau tes mana gitu, sedekah. Jangan ibu sedekah. Kalau kamu soal 1000, soal 50 kamu bisa ngerjain loro. Soalnya sedekah berapa tadi? Sedekah yang banyak. Kalau ada soal-soal yang nggak bisa dikerjain, kalau iso, kok bisa ya? Tadi beruntung karena sedekah dan karena rajin berdoa. Bagi doa di sholat doa. Itu 3 amalan penolak musibah. Kalau itu sudah kita lakukan nih, kemudian kita masih kena musibah, alhamdulillah, berarti kita mau dikasih pahala gede, yaitu pahala sabar. Ya nggak bisa dicapai dengan ibadah biasa, tapi harus ada apa tadi? Musibah. Gitu kira-kira. Ya, dan kalau kemudian bulan ini itu tadi Rasulullah juga mulai sakitnya juga bulan Syawal, agar kita selalu bisa taat ibadah, sehat kita sehat yang ibadah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak apa tadi? Sedekah, banyak-banyak berdoa, salat. Begitu. Sekarang kita lanjutkan bidaya, nanti kita tutup dengan doa salawat. Ya, apakah ada pertanyaan ya? Jelas ya, halaman pinter bidaya. Wudhu sudah lengkap ya di Nurul Iman ini.
doa restu sudah, kemudian yang makruh sudah, tayamum sudah, doa fajar dereng ya. Mandi sampun nggih, tayamum sampun nggih, tata cara pergi ke masjid nggih itu ta 54B ya. Dasar sekawan nggih terus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara pergi ke masjid, laki mau perempuan. Sekarang kita sudah tidak perlu bahas lagi. Perempuan sholatnya di masjid atau di rumah nih, banyak dengan di masjid lain. Oh masjid ini gede, mau nekat dimoni sholat sopo sing nanggung. Kersane sholatnya di masjid asal tidak punya bayi yang harus dirawat, dengan gak ada bayi ya. Muter nih, wes, berbujuk saya tuh nih, ya ibu butuh bayi, ya ibu ganti. Kemudian tidak cuma antik itu sudah, misalnya dengan dia cantik mau main kacau antik. Artinya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Berarti tetap ke masjid. Bapak tidak toreng-toreng apa gitu ya. Jadi itu ke masjid jangan pakai wangi-wangi yang song gitu karena ada orang lagi. Ini kan perempuan tok nih, jangan pakai parfum nggak apa-apa. Karena majelis kita di majelis perempuan. Tapi kalau sudah ada jamaah bapak-bapak, nggak usah pakai apa tadi. Jadi istri komedi spray bukan sengaja pakai wangi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai bersuci, maka kerjakanlah salat sunnah fajar 2 rakaat di dalam rumahmu. Salat fajar, salat qobliyah subuh di dalam rumah. Kalau memang fajar telah terbit atau sudah ada subuh. Kalau sudah ada subuh, kerjakan salat sunnah fajar. Jadi sholat fajar itu dilakukan setelah adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh namanya sholat tahajud. Itu berlaku bagi yang sudah tidak punya qadha sholat. Selama masih punya qadha sholat, tidak ada sholat qobliyah subuh, tidak ada sholat fajar, tidak ada sholat tahajud. Tetap sholat tetapi diniatkan qadha. Itu pelajaran dasar kita ya. Itu kemarin ada yang nanya, dan ini sudah berulang-ulang juga diterangkan Umi. Katanya ada hadis tidak ada sholat qadha, puasa di qadha tapi sholat tidak di qadha. Pernah dengar gitu? Iya. Itu hadis itu riwayat Sayyidatina Aisyah. Itu berlaku bagi perempuan yang haid. Di perempuan yang haid sholatnya tidak wajib di qadha, tapi puasanya di qadha. Siapa yang wajib mengqadha itu? Mengqadha puasa? Perempuan. Siapa yang tidak mengqadha karena haid? Perempuan. Di hadis itu objeknya adalah perempuan yang haid. Maka hadisnya itu gitu. Bukan bu, tapi artinya dia perempuan. Di perempuan kalau haid salatnya tidak usah diqadha. Tapi kalau puasanya harus diqadha. Tapi kalau bukan karena haid, karena lalai, karena tidur, karena malas, semuanya itu kesengajaan yang harus diqadha. Baik ya. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kajian Nabi sholat sunnah qobliyah subuh atau fajar dilakukan di dalam hujrah, di dalam kamar beliau. Setelah itu berangkatlah menuju masjid. Janganlah kau meninggalkan sholat dengan berjamaah, terutama dalam sholat subuh, sebab keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Derajatnya di garis bawah, bukan 27 kali, tapi 27 derajat. Derajat itu apa? Derajat itu status kedekatan seseorang dengan Allah, itu disebut derajat. Atau bisa juga derajat berarti karena jarak dengan Allah berarti posisi surganya seseorang, itu disebut derajat. Maksudnya gimana nih? Seseorang derajatnya disebut dekat kepada Allah, di surganya dia tinggi, lebih dekat sama Allah. Nah, orang yang jamaah itu derajatnya langsung naik 27 derajat. Bukan naik 1 derajat gitu, bukan, tapi 27. Asalnya mungkin kita, amin ya, kita masuk surga.
Surga kita di atas meja ini posisinya. Hotelnya atau villa surga kita di sini. Kalau kita habis itu jamaah, kita langsung kita itu naik 1, 2, 3, 4 sampai 27 derajat. Kita sudah meninggalkan level ini. Itu kalau sholat apa? Jamaah. Jadi sehari kan sholat itu 5. Sehari saja kita tidak sholat jamaah. Bu Musa jamaah terus 5. Itu saya nggak ketemu beliau. Karena saya sudah ketinggalan 27 level surga. Ngerti ya? Dan saya nggak bisa pulang karena maghrib aku gak jamaah. Bu Musa nulis tutup suwana. Berapa tadi selisihnya? 27 derajat. Saya masih di sini. Nanti isya aku harus jamaah. Saya isya jamaah. Bu Musa udah tinggi lagi. Saya subuh jamaah. Bu Musa udah tinggi lagi. Selisih 27 level. Jadi nggak bisa. Jadi ketinggalan jamaah itu benar-benar musibah. Karena pasti kita ketinggalan berapa level tadi? 27. Maka jangan tinggalkan sholat jamaah. Meskipun cuma 2 orang. Tangisi kalau kita nggak dapat jamaah, terutama asar dan subuh. Kalau jamaah asar sama subuh yang istiqomah, tidak ditinggalkan sama sekali, itu sama dengan surga tanpa hisab. Itu ilmu, itu ilmu. Itu ilmu jalur mudah tadi itu. Jangan tinggalkan jamaah apa? Asar dan subuh. Jadi 5 waktu iya, tapi Anda yang disuruh prioritas itu asar sebagai sholat terakhir waktu siang dan subuh membuka hari. Itu tidak boleh ditinggalkan. Ini tadi kata beliau, jangan tinggalkan sholat jamaah, karena sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat. Apa yang dimaksud derajat? Kedekatan sama Allah. Atau posisi apa tadi? Surga. Ada apabila engkau meremehkan keutamaan dan keuntungan seperti ini, maka apa manfaatmu dalam menuntut ilmu? Sebab buah ilmu hanyalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini di garis bawah ya. Buahnya ilmu adalah mengamalkan atau melakukan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, berarti seperti pohon yang tidak ada buahnya. Nah, buahnya ilmu ibaratnya ini. Kan tadi kita begitu kita jalan cari ilmu, kita dimudahkan jalur menuju mana tadi? Surga, ya kan? 1 langkah seperti ibadah berapa? 1 tahun. Nah, ilmu yang apa itu? Ilmu agama. Terus gimana ilmunya? Diamalkan. Bab yang berbeda lagi. Jangan cuma numpuk informasi saja, tapi tidak diamalkan. Karena ilmu yang diamalkan itu namanya ilmu yang manfaat. Amalkan itu berarti dikerjakan. Setelah kita mengerjakan dan kita mengajarkan, itu disebut ilmu manfaat. Ini kata beliau. Jadi tentang aturan jamaah berarti jangan tinggalkan sholat jamaah. Bahkan kalau kita nggak dapat jamaah, terus ada jamaah, kita tuh bisa mengulang sholat lagi. Karena tadi saya nggak jamaah. Sudah jelas ketinggalan berapa tadi? 27. Nggak ketemu kok, karena aku ketinggalan 27 derajat. Sudah itu dulu ya, sudah. Nanti kalau kita bawa 2, yang rumusan 5 berarti yang rumusan kan 27 kalian 5. Kalau misalnya saya kan cuma 27 dikalikan 3, yang berarti ketinggalannya 54. Iya, 54 derajat. Jauh. Memang kenapa kok jamaah itu segitu banyak derajatnya? Karena banyak hal di jabat-jabat. Makanya sekarang kalau ada orang perempuan banyak sholat di rumah, itu berlaku kalau itu tadi. Di Madinah orang perempuan itu sholat di masjid atau di rumah? Jangan kalau umroh Madinah di rumah apa di masjid? Di masjid. Itu orang Madinah yang bawa bayi-bayi itu orang mana? Masa umroh bawa bayi-bayi? Oleh kan enggak? Berarti kan mukim orang Madinah. Ya kan di sana ada bayi-bayi gitu kan? Berarti kan itu mukiman perempuan ya. Di masjid salatnya itu jamaah. Itu kalau mau pakai contoh konkret, tapi itu tidak jadikan dasar. Artinya bahwasanya
berlaku sholat di rumah itu dengan syarat dan ketentuan. Kalau tempat itu tidak aman, kalau perempuan itu kalau dia hadir itu bapak-bapak langsung silakan dulu. Lalu kok melukai si kuabe kepingin gitu, kasih tuh sholat tapi fan selfie. Misalkan Syahrini Urulia, Syahrini kalau jamaah di Nurul Iman dulu bapak-bapak langsung ngomong loe. Nah itu Syahrini di rumah ini gitu loh. Tapi kalau sudah ya itu kan segini banyak. Tapi tentu nanti ada fikihnya ya, fikih jamaah. Gimana agar jamaah itu dapat 27 derajat? Tentu ada aturan-aturannya. Insyaallah nanti kita bahas juga tentang bisa untuk jamaah tentang saja. Kalau saya masbuk, saya sudah terlambat, sudah habis sholatnya, terus ada yang sholat sunnah, saya jamaah sholat sunnah tidak apa-apa. Apa-apa, asal gerakannya sama. Jadi ini udah selesai. Ya Allah, ketinggalan. Terus ada orang sholat sunnah. Kita tahu kalau sholat sunnah apa enggak? Tahu. Tahu. Kan sudah Itu selesai. sholat sunnah. Sudah tahu. Sudah. Kalau kita sudah tahu atau tidak tahu, tidak masalah. Kita boleh berjamaah sama beliau. Sholat Tetap sunnah. aja. Meskipun sholat sunnah. Kenapa kok boleh? Gerakannya sama. Kita boleh bermakmum kepada seimam sholat atau sholat apa saja yang gerakannya sama. Gerakannya kan beda, sama gerakannya. Yang gerakannya beda itu apa? Sholat jenazah itu gerakannya berbeda. Sholat gerhana itu gerakannya beda. Jamaah aja gitu ya. Insyaallah nanti kalau ketemu lagi kita lanjutkan. Tetap semangat cari ilmu ya. Dengan siapapun taklim pokoknya terus cari ilmu. Nanti ada gak jelas boleh tanggal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal fattahul 'alim. Ya Allah, sungguh tak terhingga rasa syukur kami. Kau bikin kami bisa taklim sore ini. Terima kasih ya Allah. Kami mengakhiri hari Ahad ini dalam keadaan taklim. Terima kasih ya Allah. Terimalah taklim kami. Maafkan kekurangannya. Maafkan kalau niat kami ada yang salah. Maafkan kalau cara kami salah ya Allah dalam menuntut ilmu. Tidak mengetahui adab-adab majelis, tidak menghormati majelis, atau tidak mengetahui hak-haknya ilmu. Maafkan kami ya Allah. Tetap kami persembahkan taklim ini untukmu. Mohon terimalah ya Allah. Dan apa-apa yang telah kami dengar, Kau masukkan ke dalam hati kami, menetap di sana, lalu jadikan ilmu itu ilmu yang manfaat. Ubah keadaan kami menjadi lebih baik, zahir dan batin dengan ilmu yang kami dapatkan, dan Kau masukkan ke dalam qalbu kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Mohon kami minta rahmat darimu ya Allah. Innaka antal wahhab. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Kalau kami harus mendapat musibah sesuatu, itu kami terima ya Allah. Kami ridho asal dengan itu dosa-dosa kami Kau ampuni. Maka jadikan Syawal ini bulan yang banyak kebaikan bagi kami, tertolak dari segala bala dan musibah dengan pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dibuka bukunya halaman 120. Berapa ya? 49. Doa apa? Sofa 149 sampai 154. Dibaca di bulan pertama, yang dibaca setiap hari 149. Sambut? Oke? Monggo 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Semua panggil. Yang dibaca setiap hari bukan yang hari pertama. Halaman 149. Ibu ketemu? 150. Sampulnya warna apa nih? Sampulnya warna 150.
Sampulnya kupu-kupu 150. 149. Ya, kita 150. Saya belum pusat. Oke. Boten. Ayo kita lanjut. Oke. Wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadzal syahr wa min syarri kulli shiddatin wa balaa wa baliyah qaddartaha fihi ya dahr ya malikat dunya wal akhirah ya aliman bima kan wa ma yakun. Itu dia ya man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azali ya abadi ya mubdi ya mu'id ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid antal fa'alu ma turid Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati ibtalaitani bisuhbatiha bihurmatil abrar wal akhyar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mihal ya aziz ذلت بعزتك جميع خلقك اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah benar-benar menyelamatkan kita, melindungi kita dari segala bala dan musibah. Bala musibah bisa ditolak dengan istighfar, dengan sedekah dan dengan doa. Itu dari doa. Ya. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sakit istiqomah ya. Dibagi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ya wasi'al karami.
nuwun nggih Bun. Terima kasih. Sami-sami. Balik 3 kali setunggal. Matur nuwun kuwi. Sami-sami muslimah muslimat. Nggih. Terima kasih ya sudah istiqomah semuanya. Amin.